Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angguna Navanggraini dari kelas 1D. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan. Pada kronologi awal terbentuknya ilmu pemerintahan pada saat zaman kuno, yang dimana pada zaman itu membahas konsep negara, keadilan, dan bentuk-bentuk pemerintahan. Lalu dilanjut pada abad pertengahan, di saat itulah pemikiran publik mulai berkembang karena adanya pengaruh dari agama, kerajaan, dan kekuasaan. Lalu pada abad pencerahan, mulai menekankan hak asasi manusia, kontrak sosial, dan pemisahan kekuasaan. Pada abad ini mulai menjadi dasar pemerintahan yang modern. Pada abad 19 dan 20, ilmu pemerintahan semakin berkembang sebagai disiplin yang akademis. Pada abad era kontemporer, ilmu pemerintahan mencakup dari berbagai subdisiplin seperti teori politik, hubungan internasional, dan administrasi publik. Jadi, kronologi ini dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan adalah hasil dari pemikiran dan perkembangan yang panjang, karena dipengaruhi adanya konteks sosial, politik, budaya di berbagai zaman. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan di Amerika. Yang pertama, pendekatan terhadap kebijakan sosial. Untuk di negara Eropa, jadi pada umumnya Eropa ini lebih mendukung kebijakan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial yang kuat. Jadi Eropa ini fokus dengan adanya penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan untuk negara Amerika ini, dia lebih cenderung mengandalkan pasar dan swasta yang ada di dalam penyediaan layanan. Selanjutnya, di nomor 2 ini, saya ingin menjelaskan karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan di Amerika. Yang pertama, pendekatan terhadap kebijakan sosial. Untuk di negara Eropa, jadi pada umumnya Eropa ini lebih mendukung kebijakan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial yang kuat. Jadi Eropa ini fokus dengan adanya penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya di negara Amerika, ini dia lebih cenderung mengandalkan pasar dan swasta yang ada di dalam penyediaan layanan. Yang kedua, peran negara dalam ekonomi. Jadi di negara Eropa ini dia lebih cenderung menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial. Dan untuk di negara Amerika, dia lebih mengedepankan pasar bebas dan mengurangi peran dari pemerintah dalam ekonomi. Yang ketiga, progres pengambilan keputusan. Di negara Eropa, proses lebih kolaboratif dengan konsensus dan progresnya ini lebih sering melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dan untuk di negara Amerika, dia lebih ke bersifat kompetitif dan konfrontatif karena dengan adanya perdebatan yang seringkali tajam antara partai politik. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem politik. Negara Eropa lebih banyak yang menganut sistem parlementer karena pemerintah di Eropa itu bertanggung jawab kepada parlemen dan menciptakan hubungan lebih dekat antara eksekutif dan legislatif. Dan untuk di negara Amerika ini dia lebih menggunakan sistem presidensial yang dimana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif. Selanjutnya, di nomor 3, saya ingin menjelaskan tahapan perkembangan ilmu pemerintahan baik melalui pendekatan paradigmatik maupun ontologik. Jadi, pendekatan paradigmatik itu dia berfokus pada praktik dan pengalaman yang nyata dalam pemerintahan. Lalu tahapan dalam pendekatan paradigmatik ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu ada praktik awal, yang dimana praktik awal ini masyarakat mulai membentuk struktur pemerintahan untuk mengatur kehidupan sosial. Yang kedua, pengalaman dan pembelajaran. Jadi masyarakat ini belajar dari keberhasilan dan kegagalan pemerintahan. Yang ketiga, teori dan model. Ini muncul berbagai teori dan model pemerintahan seperti demokrasi dan
dan otoritarianisme yang dapat membantu memahami cara kerja pemerintahan. Yang keempat, ada implementasi dan evaluasi. Jadi teori-teori itu diimplementasikan dalam praktik dan diikuti dengan evaluasi untuk menilai efektivitas dan perbaikan. Dan untuk pendekatan ontologik ini, dia lebih menekankan pada hakikat dan konsep dasar ilmu pemerintahan. Lalu tahapan dalam ontologik ini juga terdiri dari 4 macam. Yang pertama, ada pemahaman dasar, yang dimana ilmu pemerintahan itu dipahami sebagai disiplin yang mempelajari struktur, fungsi, dan proses. Selanjutnya di nomor 2, itu ada integrasi dengan ilmu lain. Jadi ilmu pemerintahan ini berinteraksi dengan sosiologi dan ekonomi. Dan yang ketiga, pengembangan konsep. Jadi konsep-konsep ini mendasar seperti kekuasaan dan legitimasi. Yang keempat, ada refleksi dan teoretisasi. Jadi para ilmuwan ini melakukan refleksi terhadap praktik pemerintahan dan mengembangkan teori-teori yang lebih mendalam. Oh wow!